Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai tips nih teman-teman. Ketika kamu lagi stres, terus kamu bingung nih bagaimana caranya menghadapinya. Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa nih teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Aku tunggu teman-teman. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah pahami situasinya teman-teman. Nah, di sini adalah lebih kepada kamu fokus nih terhadap situasi yang membuat kamu merasa stres teman-teman. Nah, kamu harus tahu dulu nih kenapa sih kamu bisa stres, penyebabnya itu kenapa gitu. Nah, ketika kamu tahu masalahnya dan kamu memahami masalah itu, kamu pelan-pelan akan mendapatkan nih solusinya ataupun jalan keluarnya itu seperti apa gitu. Jadi fokuslah pada sesuatu yang berkaitan tentang masalah atau sesuatu yang membuat kamu menjadi stres ya. Contoh nih, kamu stres gara-gara kamu nggak bisa ngerjain PR misalkan. Nah, di sini kan jadi kamu udah tahu nih yang membuat kamu stres adalah tidak bisa mengerjakan PR. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kamu mencari cara bagaimana bisa menyelesaikan PR kamu dengan bertanya kepada teman atau belajar ke guru gitu kan, ataupun bisa juga nih mencari jawaban-jawaban dari internet. Nah, ini adalah solusi bagaimana caranya kamu agar tidak terkena stres atau bisa memecahkan masalah-masalah yang ada ya. Komitmen kamu untuk tetap nih bersikap positif teman-teman. Jadi kalian juga harus fokus untuk bersikap positif. Jadi ketika sesuatu dilakukan secara positif, pastinya akan menghasilkan sesuatu yang juga positif teman-teman. Kalian harus fokus. Fokus itu adalah salah satu hal yang penting banget untuk dilakukan teman-teman. Jadi kalian udah tahu tujuannya seperti apa dan bagaimana caranya untuk kalian mencapai ke titik itu. Atau bagaimana caranya kamu menggapai sesuatu gitu teman-teman. Tentunya kalian harus membuang semua yang negatif-negatif di dalam diri kalian dan menambahkan atau menggantinya dengan hal-hal yang positif ya teman-teman. Take action. Nah, di sini daripada kamu memikirkan terus dan kamu tidak mengambil tindakan apapun, sebaiknya kamu melakukan nih teman-teman, tanpa harus yang namanya berpikir terlalu panjang, berpikir yang terlalu dalam sampai membuat kamu itu menjadi stres. Karena beberapa orang nih ada teman-teman yang ingin melakukan sesuatu terus udah memikirkan secara matang-matang ya kan, tapi don't do anything gitu kan. Terus akhirnya dia menjadi stres karena tidak melakukan hal itu teman-teman gitu. Jadi inginnya adalah kalian bisa melakukan hal itu langsung aja, take action aja. Apa yang akan terjadi ke depannya biar kita hadepin gitu kan istilahnya teman-teman. Jadi jangan berpikir yang negatif dulu, tapi lakukan dulu saja yang sudah ada di depan mata gitu teman-teman. Nah, aku bisa kasih contoh nih teman-teman. Misalkan kalian ingin mengambil sebuah keputusan dalam sebuah acara gitu kan, atau ngambil sebuah keputusan dalam melakukan sesuatu atau investasi nih teman-teman misalkan. Nah, kalau misalkan kalian investasi kan kalian mungkin investasinya mau dibentuk apa? Apakah mau bentuknya properti atau bentuknya saham atau bentuknya seperti apa? Ya kan, atau usaha, bisnis, kuliner. Nah, di sini kalian emang benar harus memikirkan sesuatu secara matang, tapi jangan memikirkan sesuatu secara berlebihan teman-teman. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan kalian akan berpikirnya terlalu jauh, terus kalian berpikirnya secara lebih negatif, padahal hal-hal yang akan terjadi belum tentu akan separah itu. Bisa saja hal-hal yang terjadi itu malahan lebih baik atau di atas ekspektasi kalian ya teman-teman. Aku mau berbagi cerita juga nih teman-teman, bahwa ada salah satu temanku juga nih ketika dia mau investasi ya kan, investasinya itu kan dalam bentuk sebuah obligasi ya teman-teman. Nah, dia juga mau diversifikasi ke bentuk saham, tapi ternyata mereka itu malah memikirkan terlalu jauh resiko-resikonya, terus dia jadi tidak memulai apapun teman-teman. Jadi dia diam aja, nothing to do, terus dia jadi stres karena dia maunya investasi tapi tidak tahu seperti apa gitu kan istilahnya. Dan dia juga istilahnya tidak mencari tahu nih teman-teman apa yang harus dilakukan, bagaimana researchnya seperti apa, kira-kira kedepannya akan seperti apa, potensinya gimana gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu, hal-hal kecil aja bisa membuat kamu menjadi stres ya teman-teman, karena kamu tidak mengambil sebuah tindakan loh.
Nah, yang terakhir adalah santai dulu aja teman-teman. Ketika kamu lagi stres, pastinya kamu akan merasa bahwa tertekan istilahnya teman-teman ya kan. Nah, kamu harus sejenak lebih rileks, lebih santai dalam menghadapi suatu masalah atau dalam menghadapi kehidupan kamu teman-teman. Nah, di sini baru setelah kamu udah lebih santai, udah lebih tenang, udah tidak terlalu tertekan ya kan, kamu baru boleh mengambil keputusan-keputusan kecil teman-teman. Nah, di sini selain keputusan-keputusan kecil itu akan berdampak pada keputusan yang besar gitu. Nah, di sini kalau misalkan kamu mengambil sebuah keputusan dengan pikiran yang kacau, dengan hal-hal yang negatif, pasti hasilnya juga akan negatif. Tapi ketika kamu santai, kamu tenang, kamu tidak ambil pusing dalam segala sesuatu, nah paling enggak nih teman-teman ya kan, kalian akan menemukan solusinya secara pelan-pelan teman-teman gitu. Dan pastinya keputusan-keputusan itu harusnya jauh lebih baik dibandingkan kamu mengambil keputusan pada saat kamu lagi stres ya teman-teman. Jadi kamu harus lebih santai, lebih rileks. Gimana cara santainya adalah jangan memikirkan terlalu banyak. Terus juga kalian bisa nih sambil buka YouTube, buka lagu-lagu yang relaxing gitu, lagu-lagu yang tenang. Itu akan memberikan aura-aura positif, suasana hati yang positif menjadi lebih baik lagi teman-teman gitu. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Thank you, have a nice day, bye-bye.